Michelle. Hai Kirei. Gimana kabarnya nih Kak? Lagi sibuk apa nih Kak? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi persiapan judul baru untuk MD Picture juga. Sekarang lagi mau proses preparingnya, pre-production. Sibuk ya Kak, tapi mudah-mudahan semua lancar ya Kak. Alhamdulillah, bismillah. Kakak berarti menuju ke MD ya sekarang ya? Iya, betul. Oke deh. Oh ya Kak, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar film terbaru Kakak yang berjudul Garis Waktu. Kemudian kita akan ada game juga ya Kak? Siap. Siap, kita mulai. Nah Kak, film Garis Waktu ini menarik nih Kak. Boleh nggak sih Kak diceritain sinopsis film ini? Ceritanya itu tentang apa sih Kak? Jadi film Garis Waktu ini menceritakan tentang takdir pertemuan antara sepasang manusia ini di kota Jogja yang secara sangat tidak sengaja sampai akhirnya berlanjut karena timbul rasa kecocokan, timbul rasa-rasa yang sebenarnya tuh tidak diharapkan tapi akhirnya ada karena suasana ya dan karena keadaan. Oke deh. Nah, kalau sekarang mengenai perkenalan peran dan karakter nih Kak. Karakter Kakak sendiri itu kan sebagai April, benar kan Kak? Oke. Iya, betul. Sebagai April ini tuh seperti apa sih Kak April, seorang April ini? April ini sosok gadis yang terakhir dari keluarga yang sangat mapan, keturunan penting juga salah satunya. Jadi di mana April dibesarkan, dipersiapkan untuk menjadi orang sukses sih sebenarnya. Jadi benar-benar pendidikannya harus bagus, berteman dengan orang-orang yang tepat, terus juga pilih-pilih sekali lah keluarganya untuk mengizinkan April dalam memilih apa yang April mau. Justru bahkan April tidak sempat untuk memilih karena memang semuanya itu sudah tersedia, sudah ada dan memang sudah disiapkan sama keluarganya gitu. Jadi April mungkin lebih ke arah yang gadis penurut yang sangat sayang sama keluarganya, tapi di satu sisi memendam sesuatu yang seperti bom waktu ya, karena terlalu dikekang dan terlalu diatur hidupnya, karena dia sangat tidak memiliki hak untuk memilih apa yang dia inginkan. Gitu. Ya. Berarti selain itu juga percintaannya juga kali ya Kak? Ya betul, termasuk jodoh ya. Iya, termasuk jodoh ya Kak. Aduh, aku penasaran deh soalnya aku lihat kayak ada Kak Rezanya sebagai Sena ini. Nah, Senanya justru berbanding terbalik dengan seorang April. Betul. Ya. Sena punya kebebasan yang April tidak punya gitu. Sekali. Oke, nah Kak, pemainnya siapa aja sih Kak di film ini? Di film ini pemainnya ada Kak Reza sebagai Sena, terus ada Anya juga sebagai Sanya, terus ada Mas Giras sebagai Giras, terus ada Bu Ageng sebagai ibu dari Sena, terus ada Ibu Isabel Yahya menjadi mamanya April, mamaku, dan masih banyak lainnya. Menarik banget pemain-pemainnya Kak. Oh ya Kak Michelle, kita mau tanya nih Kak, gimana sih Kak Michelle menyesuaikan peran dengan genre film ini? Ada kesulitan gak sih Kak? Menyesuaikan peran dalam genre film ini, kesulitannya mungkin cukup asing ya, kayak istilahnya kalau bisa dibilang kan ini masih keturunan penting ya di silsilah keluarganya April nih. Jadi kayak aku merasakan hal baru aja. Oh, kalau keturunan penting ini harus dijodohin, harus nikah yang sesama darah biru, terus sesama orang penting dan sesuai keluarga ini dan keluarga ini gitu, bibit bobot bebet yang bahkan mapan aja tidak cukup gitu. Betul. Jadi memang harus terlahir dari keluarga apa, background apa, yang hal-hal seperti itu baru dipelajarin sih dalam film ini. Terus cukup menarik ya karena latarnya di Jogja dan di satu sisi menciptakan suasana yang romantis tanpa hal yang romantis gitu. Yeah. Jadi menurutku ini cukup indah. Nah, kalau Kak Michelle sendiri nih, gimana sih membangun chemistry sama Kak Reza? Membangun chemistry-nya
Gimana ya, kalau dibilang mungkin sebelum kita syuting sendiri kan ada proses pre-production yang tadi aku sempat bilang, ada proses reading juga, kita sempat ngabisin waktu bareng-bareng juga, sempat dinner bareng, terus di luar dari itu kita ngobrol, dari situ terbentuk ya, terus kita kan langsung proses syuting karena memang di tengah-tengah pandemi, jadi memang nggak punya banyak waktu untuk workshop, untuk hal-hal yang biasanya kita lakukan, tapi treatmentnya tetap sama, step-step yang biasanya kita lakukan syuting film tanpa pandemi sekalipun, tapi memang mungkin nggak lebih banyak waktu untuk spend bareng-bareng, cuman aku udah cukup merasa merasa sangat dekat sih seketika, mungkin karena Kak Rezanya juga membimbing dengan sangat baik, mengarahkan semuanya dengan sangat baik juga, jadi otomatis pada saat kita di set on camera semuanya jadi lebih nyaman dan tidak ada jarak atau batas sedikit pun, walaupun memang nggak punya waktu yang cukup panjang untuk proses reading sendiri. Wih, mantep. Emang proses syutingnya berapa lama, Kak? Proses syutingnya sekitar 14 atau 12 hari ya, karena itu syutingnya tahun lalu kan. Iya. Tahun lalu banget syutingnya, benar-benar di saat semua proyekku mundur karena pandemi. Justru garis waktu yang maju sesuai schedule, on schedule, kita berangkat, kita di bubble quarantine gitu di suatu hotel di Jogja, dan jadi memang benar-benar kita nggak kemana-mana, kita ada di satu lingkungan dan satu tempat yang sama. Tapi semuanya di Jogja lokasi syutingnya, Kak? Semua? Betul, semuanya di Jogja, full di Jogja, jadi emang dari Jakarta sebenarnya yang deg-degannya bukan syutingnya, tapi lebih ke naik pesawatnya ke Jogja itu. Iya, Kak. Nah, Kak Michelle, gimana sih pengalaman selama proses syuting? Ada cerita menarik apa nih selama syuting nih, Kak? Yang cukup menarik adalah di saat kalau kita posting nih ya di sosial media kita lagi syuting, orang-orang tuh panik yang kayak, seriously kok bisa bla bla bla, wah effort banget ya sampai kayak gitu banget, sampai protokolnya sekencang itu, dan kayak memang harus syuting banget, itu kayak hebat banget di saat semuanya kan lagi nggak bisa syuting. Dan anyway, ini syuting pertamaku yang kayak memang kita patuh protokol, jam kerja cuma sampai jam 8 malam selesai syuting, kita pagi juga syutingnya mulai dari jam 8 on schedule. Di satu sisi banyak polisi juga yang jaga lokasi syuting, terus setiap hari di swab, itu kayak ya itu pengalaman yang tidak akan aku lupakan sih. Jadi memang benar-benar biasanya kalau di Jogja ya pulang syuting masih sempet-sempetnya cari angkringan atau apa. Kalau ini nggak bisa karena kotanya juga lagi sangat sepi banget gitu kan. Jadi ini cukup menjadi salah satu pengalaman yang menarik ya, karena deg-degan juga, terus apalagi kita juga harus jaga kesehatan nih di tengah-tengah syuting padat, terus kru juga nggak boleh kemana-mana juga, terus kayak istilah kru kecil tapi kita bikin film, tapi kita harus menjalani secara umumnya, jadi sebenarnya nggak mudah sih dan deg-degan juga, takut di tengah-tengah aku sakit, tapi alhamdulillah semuanya sehat-sehat, kita pulang bareng semuanya rame-rame, happy. Nih, jadi walaupun penuh dengan tantangan tapi tetap menarik ya, Kak. Betul seru. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.